Adapun manusia, maka tidak boleh dia mengungkit-ungkit kebaikan yang diberikan kepada orang lain, ya. Makanya siapa yang mengungkit-ungkit kebaikannya kepada orang lain, maka dia terjerumus dalam dosa besar. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya, ya, Thariqatul Hijratain. Saya akan bacakan lagi ini karena perkataan ini dari Ibnu Qayyim. Nasihat bagi kita semua. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah." 3 golongan yang Allah tidak akan bicara dengan mereka pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan memandang mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya Al-Mannan, alladzi la yu'ti syai'an illa minnatan. Yaitu Al-Mannan manusia, tapi kalau Al-Mannan Allah mulia. Al-Mannan manusia itu yang suka tidak beri sesuatu kecuali ungkit-ungkit, kecuali merasa berjasa. Ini di antara orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan Al-Man dari manusia ada 2 model. Ada Al-Man, ini yang mungkin mengalami kebanyakan kita. Ketika dia memberi kepada orang lain, dia merasa berjasa. Dia merasa jasa. Ya. Kata Ibnu Qayyim, mannun biqalbihi, hanya dalam hati. Kata Ibnu Qayyim, kalau cuma dalam hati, belum dia ungkapkan, maka tidak membatalkan sedekah. Allah kan berfirman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan al-man wal adza. Al-man itu merasa berjasa. Kalau masih dalam hati, ya, maka ini tidak sampai membatalkan sedekahnya, tapi ini menunjukkan kurang imannya. Harusnya dia tahu harta yang dia berikan kepada orang yang dia bantu semua dari Allah, bukan dari dia. Yang kedua, dia melakukan al-man dengan lisannya. Dia melakukan al-man dengan lisannya. Dia bilang, saya yang telah kasih kau, saya yang telah memberikan engkau, saya yang telah membantu, bukankah dulu begini, kau dulu begini. Masih ingat enggak dulu 10 tahun yang lalu? Nah, ini semuanya membatalkan pahala. Membatalkan pahala. Bukan cuma sedekah, semua bantuan yang pernah dia berikan, dia pernah membantu orang itu ternyata jadi bekerja misalnya, dia yang pernah ini, dia yang pernah ini, semua bantuannya hilang ketika itu. Tidak terbatasi hanya pada sedekah saja. Kemudian beliau menukilkan perkataan Abdurrahman bin Ziyad, "Kana abi yaqul," ayahku berkata, "Idza a'taita rajulan syai'an wa ra'aita anna salamaka yuthqilu alaihi fakuffa salamaka anhu." Kata beliau, kalau kau sudah kasih seorang, nasihat dari salaf ini, kalau kau kasih seorang suatu pemberian, terus kau menurutmu kalau kau ucapkan salam kepada dia bakalan malu, terganggu, jangan salam sama dia. Jadi benar-benar agar bantuan kita itu murni dan dia tidak benar-benar kita lupakan jasa tersebut. Jangan kita sudah bantu kita salam, gimana kabar, gimana kabar. Mungkin dia merasa enggak enak kita salami dia. Kalau dia merasa berat kita salami, kata salaf ini jangan salam sama dia. Supaya dia nyaman ketika kita bantu dan tidak merasa ada yang mau kita tuntut dari dia. Wa kanu yaqulun, para salaf dulu berkata, "Idza stana'tum sani'atan fansauha," atau fansuha, ya. Kalau kalian lakukan suatu perbuatan baik, maka lupakanlah. Sudah pernah, jangan ingat-ingat, sudah lewat. Karena kalau kita ingat-ingat, kita ingin ungkit. Kalau udah ungkit nanti hilang dosa, hilang pahalanya. Wa idza usdiyat ilaikum sani'atun fala tansauha. Sebaliknya kalau kalian dibantu orang, jangan pernah lupa. Kalau kita bantu orang, kita lupakan. Kalau kita dibantu orang, jangan pernah lupa. Mungkin 20 tahun lalu kita sudah jadi orang berhasil, dia ingat 20 tahun lalu dia pernah bantu saya. Wa fi dzalika qila, ada syair menyebutkan hal ini, wa ini mru'un ahda ilayya sani'atan wa dzakkaraniha marratan la bakhilun. Sungguh seorang yang pernah membantu saya dengan satu bantuan, kemudian dia ingatkan saya dengan bantuan tersebut, ini orang bakhil. Seakan-akan ketika dia mengingat-ingatkan, seakan dia ingin nuntut balik, ingin dibalas jasanya. Oleh karenanya Allah melarang hamba-hambanya untuk melakukan al-man. Ya. Yang berhak untuk al-man mungkin cuma Allah semata, karena semua karunia dari Allah. Hamba ini tidak punya karunia, Allah hanya titipkan karunia sama dia. Kemudian dia merasa mungkit-mungkit, dia tidak bisa apa-apa. Sungguhnya yang berikan dia semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara kekhususan Allah Subhanahu. Hanya Allah yang berhak untuk mengungkit al-man. Ya. Karena pada hakikatnya orang yang mungkit-mungkit dia tidak berhak. Taib. Di sini ada poin-poin penting, ya. Saya ingin agar jelas bagi kita, ya, agar kita Ibnu Qayyim tadi menyebutkan al-man, mungkit-mungkit atau merasa berjasa. Ada 2. Kata beliau yang pertama, ada 2. Hanya dalam hati. Kata beliau ini tidak membatalkan pahala.
Tidak membatalkan pahala, tapi menunjukkan kurangnya iman. Diungkapkan, maka ini membatalkan pahala meskipun 20 tahun kemudian. Karena Allah berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbiuna. Orang-orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah kemudian tidak menyertakan dengan alman wal adha. Allah menggunakan kata kemudian, artinya meskipun dia ungkit 20 tahun kemudian, maka hilang semua pahala. Baik. Kenapa dilarang? Ya. Jadi alman khusus untuk Allah. Ini kekhususan Allah. Kekhususan Allah. Makhluk tidak boleh. Karena di sini Ibnu Qayyim menjelaskan karena banyak hal. Perhatikan. Yang satu, makhluk hanya perantara. Makhluk hanya perantara aja. Jasanya tersebut tidak dari Allah sebenarnya. Dia berjasa sama orang karena Allah yang kasih. Dia berjasa sama orang, sumbernya, asetnya dari Allah. Asetnya dari Allah. Maka dia hakikatnya tidak boleh alman. Yang man hanya boleh pemilik aset sesungguhnya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib ini perhatikan. Kemudian yang kedua, ya, alman dari makhluk, alman dari makhluk kepada yang lainnya mengganggu kenyamanan, menyakiti atau menyakiti yang lain. Jadi mengurangi sempurnanya nikmat, mengurangi sempurnanya nikmat. Mengurangi sempurnanya nikmat. Adapun dari Allah sebaliknya, tadi sudah kita jelaskan. Justru penyempurna nikmat, justru penyempurna nikmat. Baik. Yang ketiga, kenapa makhluk tidak boleh alman? Yang ketiga, kalau man meminta orang untuk tunduk kepada dia, orang yang man, hakikatnya meminta orang yang dibantu untuk tunduk kepada dia. Agar ingat, saya punya jasa sama kamu. Meminta orang yang dibantu tunduk sama dia. Merasa di bawahnya. Padahal ubudiyah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketundukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang ketiga, kita Ibnu Qayyim. Yang keempat, kata beliau, fal minnah, orang jika manusia melakukan man, dia merasa dialah pemilik nikmat tersebut. Padahal pemilik tersebut hanyalah milik Allah. Orang yang man merasa karunia dari dirinya. Makanya dia tuntut agar dibaikin atau orang itu merendah di hadapannya. Merasa karunia darinya. Padahal dari Allah. Kemudian juga yang kelima disebut oleh Ibnu Qayyim, falman bi ata'ihi yashhadu nafsahu mutaraffi'an 'alal akhidh musta'liyan 'alaihi ghaniyan anhu azizan wa yashhadu dhullal akhidh wa hajatahu ilahi wa faqatahu la yanbaghi dzalika al 'abdi. Kemudian yang kelima kata beliau, orang yang man merasa tinggi dengan merendahkan yang dibantu. Sementara hamba tidak boleh merasa tinggi. Hamba tidak boleh merasa tinggi. Tidak boleh sombong, tidak boleh merasa tinggi. Kemudian juga yang terakhir ya. Yang keenam ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah indah sekali mengatakan, fa innal mu'tiya qad tawallallahu sawabahu. Orang yang membantu, Allah sudah tanggung pahalanya. Ya. Bahkan Allah berikan pahalanya berlipat-lipat ganda. Ya. Maka kenapa dia minta lagi sama orang tersebut, minta dibalas budi? Ya. Dia sebut-sebut buat apa sih? Supaya diakui, supaya dihormati. Ya. Maka ketika dia
minta-minta diakui oleh orang yang dia bantu, maka dia telah berbuat zalim, kezaliman yang tegas, ya. Ya, maka batalah pahalanya. Karena Allah sebenarnya kan dia sudah ditanggung pahalanya oleh Allah. Kenapa dia masih minta balasan dari orang tersebut? Maka ketika dia minta balasan orang tersebut, dia telah menyakiti orang tersebut, maka pahalanya gugur, ya. Jadi orang yang membantu, pahalanya telah diurus oleh Allah. Berlipat-lipat. Kenapa dia minta kepada orang yang dibantu? Minta lagi kepada orang yang dibantu, kepada yang dibantu. Ketika dia minta lagi, yaitu minta diakui, minta dihormati dari orang yang dia bantu, maka pahala dia pun menjadi gugur. Di sinilah kata Ibnu Qayyim rahimahullah, lihat Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, orang-orang yang berinfak di jalan Allah, "Tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza." Setelah mereka berinfak, mereka kemudian tidak menyertakan infak mereka dengan ungkit-ungkit. Intinya apa? Jika seorang berbuat baik sama orang lain, kemudian dia ungkit 50 tahun kemudian, batal. Dia ungkit 30 tahun kemudian, batal. Karena Allah menggunakan summa. Ya, summa. Sebaliknya ketika Allah berfirman tentang orang-orang yang beramal saleh, kata Allah dalam surat Al-Baqarah 274, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajrum 'inda rabbihim." Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di malam hari, di siang hari, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka mereka otomatis dapat pahala. Itu Allah kasih motivasi. Kamu kalau berbuat amal saleh enggak usah tunggu. Sedekah malam ya keluarkan malam, jangan tunggu siang. Sedekah siang keluarkan siang, jangan tunggu malam. Jangan tunda-tunda, karena setiap kau berbuat langsung ada pahala. Selama tidak alman. Ya. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun siapa yang alman meskipun 10 tahun kemudian maka akan gugur, ya. Subhanallah, di akhir penjelasan beliau berkata, ya. Allah datangkan dengan huruf fa, falahum ajrum inda rabbihim, fa, maka setiap dia beramal soleh maka bagi mereka pahala mereka. Allah datangkan huruf fa liyadulla ala anal infaq fi ayyi waqtin wujida min lail aw nahar. Kapan infak seorang kepada orang lain terjadi, apakah di malam hari, apakah di siang hari. Wa ala ayyi halatin, dalam kondisi apapun, wujida, ditemukan infak tersebut, apakah min sirrin, sembunyi-sembunyi ataukah terang-terangan. Maka fa innahu sababun lil jaza ala kulli hal, maka akan datang sabab, itu merupakan sebab untuk datang balasan dalam kondisi apapun. Fal yubadir ilaihil abdu, maka kalau mau berinfak segera, jangan tunda-tunda. Wala yantadhiru bihi ghairu waqtihi wa halihi, jangan tunda waktu yang lain. Pengin infak sekarang, jangan tunda-tunda yang lain, jangan tunda-tunda. Wala yuakhir nafaqatal lail ila idza hadara ila nahar, jangan sampai dia tunda infak yang bisa dikeluarkan di malam hari juga, jika sudah tiba malam jangan dia tunda siang hari. Wala nafaqatan nahar ila lail, jangan kalau siang hari waktunya berinfak dia tunggu nanti malam saja, jangan. Karena kapan dia infakkan langsung dapat pahala. Wala yantazir binafaqatil alaniya waqtas sirr, kalau ada di depan mata dia mau kasih, jangan tunggu diam-diam, kasih aja sekarang. Wala binafaqatis sirr waqtal alaniya, kalau diam-diam ada bisa sedekah, kasih, jangan tunggu lihat orang banyak. Fa inna nafaqatahu fi ayyi waqtin wa ala ayyi halin wujidat sababan li ajrihi wa thawabihi. Nafkah itu kalau dikeluarkan kapanpun kondisinya, siang, malam, sembunyi atau terang-terangan, kapan saja akan langsung datang pahala. Kemudian beliau berkata di akhir penjelasan beliau, fatadabbar hadhil asrar fil Quran, renungkanlah tentang rahasia dalam Al-Quran. Fala allaka la tadhfaru biha fi ma yamurru bika fit tafsir. Kata Ibnu Qayyim, bisa jadi kau tidak menemukan faedah ini dalam buku-buku tafsir yang kau baca. Wal minnatu wal fadlu lillahi wahdahu la syarika lah. Saya bisa jelaskan begini karena semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mas Dodi yang saya sampaikan juga para rekan, ya, tentang Al-Mannan. Jadi intinya Al-Mannan itu adalah Allah yang Maha Pemberi, luas pemberiannya, banyak pemberiannya, tidak henti-henti pemberiannya, dan Allah menyebut-nyebutnya agar kita semakin cinta kepada Allah, semakin khusyuk ibadah kita, dan semakin sempurna rasa nikmat. Adapun manusia tidak boleh melakukan Al-Man. Wallahu a'lam bishawab.